Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Handriani. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah maksudnya ajaran agama Islam. Diawali dengan pelayaran yang mengarah ke arah timur, maka tidak heran jika awal mula ajaran agama Islam muncul di daerah Samudra Pasai dan Malaka. Karena ajaran agama Islam tumbuh di daerah pelabuhan dan atau bandar dagang, maka banyak raja-raja dari suatu kerajaan juga memeluk ajaran agama Islam, sehingga banyak pula lembaga-lembaga seperti sekolah yang dijadikan tempat untuk melakukan penyebaran ajaran agama Islam. Penyebab lain dari ajaran agama Islam yang dapat berkembang dengan cepat adalah karena mulai memudarnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa serta puisi. Selain itu, beliau juga aktif menulis karya-karyanya tentang tasawuf pada abad ke-16. Beliau juga menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, dan bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Samsudin Al-Sumatrani. Samsudin Al-Sumatrani adalah sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri, ialah Samsudin Al-Sumatrani, atau yang juga dikenal sebagai Samsudin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif pada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Samsudin Pasai ini seorang ulama yang sangat disayangi Sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Di samping itu, ia juga seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul As-Salatin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Nuruddin Ar-Raniri. Sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaruan Islam dalam radikal. Ia menentang paham wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin Al-Sumatrani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Abdul Rauf As-Singki. Abdul Rauf Singkil mempunyai nama asli Abdul Rauf Al-Fansuri. Ulama besar ini lahir di kota Singkil, Aceh. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Karya-karya beliau terdiri dari berbagai bidang ilmu, antara lain ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kemudian Abdul Rauf Singkil tinggal di Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Ilmu tarekat Syatariah beliau pelajari dari Ibrahim Al-Quraini dan Ahmad Kusasi pada tahun 1583 sampai 1661 Masehi. Ilmu tarekat yang diajarkan oleh Abdul Rauf bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati sanubari. Hasil karya Abdul Rauf di bidang tasawuf diantaranya Umdat Al-Muhtajin, yaitu tiang orang yang memerlukan, Kifayat Al-Muhtajin, yaitu pencakup para pengembang hayat, Daqaiq Al-Huruf, yaitu detail huruf, Bayan Tajalli, yaitu keterangan tentang tajalli,
Karya Abdul Rauf Singkil yang paling terkenal yaitu Umdat al-Muhtajin. Kitab ini terdiri dari 7 bab yang membahas tentang zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-muasal ajaran mistik. Di dalam kitab ini pula Abdul Rauf menceritakan riwayat hidupnya dan gurunya. Salah satu guru yang sangat ia sanjung yaitu Ahmad Kusasi, dengan menyebut gurunya sebagai pembimbing spiritual dan guru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjelaskan mengenai Bukhari al-Jauhari. Beliau merupakan seorang saudagar permata yang datang dari Bukhara, yaitu kota di Uzbekistan. Beliau juga merupakan pengarang yang dijadikan paduan bagi raja-raja Melayu dalam memerintah kerajaan. Karyanya yang paling terkenal yaitu Taijul Salatin, yang bermaksud mahkota raja-raja. Buku ini dijadikan pedoman untuk memerintah kerajaan bagi kerajaan Johor dan Kedah. Buku ini memuat banyak unsur agama Islam dari segi perhubungan, banyak isu-isu berupa nasihat dan mengajarkan agama Islam, terutama dalam memerintah kerajaan negeri. Saya akan menjelaskan mengenai Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Minangkabau dan memiliki nama asli Saiful Ahmad Khatib rahimahullah. Kepeduliannya terhadap hukum waris membawanya dalam pembaharuan adat Minang yang bertentangan dengan Islam dan menentang adanya tarekat Naqsyabandiyah, pembagian harta, serta ijtihad yang ada di Minangkabau yang menentang dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama tua yang ada di Minangkabau tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan taklid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Burhanuddin Ulakan. Beliau merupakan ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau, sekaligus ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam di kerajaan Pagaruyung. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan pergerakan Islam yang melawan penjajahan VOC. Beliau juga dikenal sebagai ulama sufi pengamal tarekat Syatariah di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Sejak dewasa, Syekh Burhanuddin mulai merantau ke Aceh. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Aceh, beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyebarkan ajaran Islam di Ulakan. Di sana beliau mendirikan surau yang digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk berseni dan mempelajari ilmu bela diri, sekaligus menyebarkan dan mengembangkan tarekat Syatariah. Karya-karyanya yaitu kitab At-Taqrib dan Tafsir Muqtadi yang berisi tentang ilmu fikih, ilmu saraf, risalah burhaniyah dan ilmu nahwu al-muqaddimah, kitab al-mufid tentang usuluddin, Hizbul Qari atau Tajwidul Fatihah, al-ulum al-tasdiqiyah tentang ilmu logika, serta banyak kitab tasawuf. Baiklah, yang terakhir yaitu Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Beliau merupakan seorang penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Ia dididik di pondok terkenal yang letaknya di Patani dan juga di Makkah. Beliau banyak mengkritik tarekat secara berlebihan, terutama tarekat Wujudiyah Muhid yang terbukti telah membawa banyak kesesatan di Aceh. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah ulama yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan dua karyanya yang paling terkenal yaitu Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh-tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam di kawasan Melayu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.